terlepas itu benar atau salah, tapi aku harus mengkoreksi. Apapun itu, terlepas itu benar atau salah, aku harus mengkoreksi. Dan bukan mungkin lagi, aku ngerasa kalau ada take parts of sombongku di sana. Di grup yang gue gak tahu itu ya. Ini cuma ngobrol berdua ya. Gue bener-bener gak tahu konteks. Aku sempat marah-marah gara-gara ada orang yang ngerekam aku lewat CCTV. Jadi aku nongkrong di salah satu kafe, habis gitu. Oh ya lo ini video call kita ya. Itu, terus aku mikir lagi, ngapain? Memang secara hukum itu nggak boleh. Kalau kita ngomong law ya, nggak boleh. Tapi ngapain juga aku harus terganggu dengan hal itu? Tahu nggak ngapa-ngapain gitu. Aku kayak sombong aja. Itu ke tampol, maksudnya ke rasa sih. Ada perubahan dari diriku yang udah mulai picky, udah mulai songong. Menurut gue itu bukan sombong sih. Lu lebih ke arah apa ya? Kurang bergaul mungkin. Jadi ketika lu dihadapin sesuatu, lu nggak ada tempat bertanya. Nggak ada apa? Nggak ada tempat bertanya. Oh iya. Gitu. Apakah kayak contoh, gue nggak bisa bahas juga lah. Ada pembahasan Yuka di belakang. Gue boleh nggak sih gini. Kalau dia sendiri pasti dilakuin. Tapi karena ada teman-teman di belakang, gue kayak kasih tahu kalau lu begini, impactnya bakal gini. Tapi balik lagi opsi buat lu, ya kan? Balik lagi kan, teman cuma bisa kasih saran, ninggalin cuma lu kurang bergaul aja sih. Karena tipikal sih, lu ngomong sendiri. Karena overthinking lo yang terlalu parah itu, bahkan nanya hal simpel aja kadang lu nggak berani nanya di grup gitu. Lu nanya harus personal chat gitu. Ya, simpel itu aja sih. Yep. Aku pernah minta saran juga, telepon langsung gitu untuk beberapa hal. Dan kalian misalnya viewer menganggap aku bapak, Yuka anak. Sebenarnya kalau aku boleh bilang, Yuka itu dewasa bro. Di balik kamera ya, aku beberapa kali meminta saran ke dia dan it works gitu loh. Ada beberapa yang aku mendahulukan egoku, mendahulukan emosiku. Setelah ngobrol sama Yuka, jadi turun, bangun jadi keredam. Bullshit. Nggak boleh baik-baikin kalau di sini ya. Di atas lah. Bohong itu guys. Ini white campaign. Tapi sebenarnya referensi gini, yang gue rasakan adalah di sini di saat gue punya referensi banyak teman dan gue tahu specialty mereka, gue tahu power mereka, gue tahu weakness mereka. Di saat gue ngadepin masalah, gue jadi tahu gue pengen nanya siapa. Oke. Jadi di saat gue dapat masalah A, kayaknya ini gue cocok nih tanya ke Ibot. Dapat masalah B, gue pengen tahu perspektif Aloy. Dan jadinya tuh secara gak langsung di samping temen, mereka juga mentor di beberapa aspek yang kayaknya cocok nih di sini nih, kayaknya cocok nih di sini. Dan itu gak bakal bisa kita paham atau ngerti kalau misalkan kita gak deket atau kita gak tahu atau gak coba mengerti power and weakness orang-orang di sekitar kita gitu. Ya, setuju. Karena gini San, kenapa aku oversharing mungkin ya? Karena aku kehidupanku cuma live streaming doang. Satu keran doang gitu. Kegiatanku satu keran itu, dan itu kulakukan repetisi. Sampai aku menganggap viewerku itu ya temen. Jadi kalau aku bersosialisasi itu sama viewerku. Dan itu salah, totally wrong. Oke lah, kalau misalnya kita nganggap viewer teman, tapi ada batasan, ada pagar yang harusnya kejaga gitu loh. Dan itu sempat kulanggar di live ini kan. Ada beberapa hal yang oversharing. Contoh kasus masa lalu keluargaku gitu. Itu seharusnya nggak usah dibahas. Nggak ada gunanya juga gitu. Itu oversharing banget. Tapi karena aku sudah terbiasa nggak punya temanku adalah viewer, jadi kulakukan di sini. Itu aku sadar kalau aku salah. Nyatanya viewers bukan buku diary sih. Kalau buku diary lu bisa ngomong apapun, terbuka, dan nggak bakal ada judgement sama sekali. Ya di sini orang juga.
bukannya aku nggak punya teman, tapi mungkin nggak ada teman yang sefrekuensi ya. Maksudnya nggak ada teman yang satu kegalauan gitu loh. Maksudnya Keresahannya sama gitu. keresahannya sama. Teman ngopi mah ada, teman ngobrol ada, teman yang selalu. Tapi keresahan yang as a entertainer di dunia showbiz lah bahasanya, itu nggak ada sama sekali aku di Jember. Itu salah satu alasan kenapa gue temenan sama Jot, itu juga karena menurut gue perspektif dia kebanyakan di luar, dia bisa ngeliat dari angle yang gue gak lihat. Itu banyak banget, kayak dia saranin konten begini, dia saranin begini, kalau misalkan begini hasilnya bakal begini. Itu bahkan ada di momen di saat gue punya masalah, gue overthinking gimana pun gue gak bakal sampai ke konklusi yang sama Jot. Itu uniknya manusia, Karena sudut pandangnya berbeda. sudut pandangnya benar-benar beda. Jadi mau bagaimanapun gue mikir, oh ternyata penyelesaian dari Jot tuh begini gitu. Soalnya permasalahan tuh bukan 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi berapa yang hasilnya jadi 4. Kadang gue 3 tambah 1, si Jot bisa pakai algoritma gitu loh. Dan itu referensi-referensi yang kita dapetin dari banyak orang. 2 log 1 berarti ya. Kok 2 log 1? 2 log 1 4 kan? 2 log 8 3, 2 log 16. Oke, lanjut dah. Aku lupa deh yang tadi. Sorry ya Jerome. I'm sorry Jerome. Emang tolol aja aku. Pokoknya si Teresa bisa ngelihat dari sudut pandang yang berbeda yang nggak kau lihat gitu kan. Benar. Karena tadi aku nanya ke Teresa, what if dia nggak di depan kamera? Karena sedikit banyak aku melihat Teresa ini kayak si Ko Ernest. Dia bisa depan kamera, dia bisa sebagai entertainer. Tapi bakatnya di belakang kamera, soal